Judo itu kalau mau dibanting mesti ada ukemi namanya teknik jatuh. Tapi Billy nggak bisa jatuh nggak apa-apa. Ya, tapi ini contoh teknik aja. Teknik paling gampang namanya ogoshi. Ogoshi. O itu besar, goshi itu tinggi. Oke. Ya. Oke. Di sini. Wah. Sakit. Wow. Lumayan. Mau. Menyapa sahabat kopi, kembali pada hari ini bersama saya Billy Lantang, kembali ke Billy's Coffee Table, dan hari ini saya berjumpa, gue excited banget nih. Teman lama gue, udah bertahun-tahun gak pernah ketemu, dan gue senang banget nih karena ada podcast, jadi gampang nih ngundang teman-teman lama. Raja Simatupang, yeay! Bro, apa kabar bro? Baik. Gue seneng banget ketemu lo bro. Udah berapa tahun? Wah, dulu kita tuh paling demen nonton bareng ya nggak? Yoi, Ya nonton yoi. bareng, jalan-jalan. Wow. Main film bareng. Main film bareng ya, bener-bener kita pernah main film bareng ya. Bad Wolf. Produsernya di bawah. Iya betul. Bro, ini Yes. kopi Yes. Flores Arabica. Oh. Ya, sebelum kita ngobrol-ngobrol biasa kita ngopi dulu nih. Ngopi dulu ya. Ya, Flores Sip. Arabica ya. Cobain. Oke. Lu demennya apa sih kalau kopi? Gue suka Arabica. Lu suka Arabica ya? Ya, tapi kalau misalnya gue belum pagi-pagi belum makan terus Iya. gue minum kopi, gue cari yang robusta. Oh, cari robusta karena lebih aman ya. Robusta itu kan nggak asam. Mm-mm. Terus tapi dia punya apa kafeinnya itu paling tinggi. Mm-mm. Jadi dia rasanya pahit, Mm-mm. kafeinnya tinggi. Mm-mm. Terus tapi nggak ada asamnya. Jadi kalau misalnya kita suka kerja telat-telat makan, Iya, tapi suka ngopi, iya. mendingan Amannya itu robusta. robusta lebih aman. Ya. Iya, Kalau kita pakai Arabica karena asam, Mm-mm. tergantung tingkat keasamannya beda-beda kan. Mm-mm. Nah, kalau misalnya kita telat-telat makan, minumnya Arabica terus, nanti asam lambung naik. I see. Yang Jadi, suka kopi, kalau perut lagi kosong, ambil yang robusta, oke? kalau minumnya lebih dari 4 Kalau cup. kalau kebanyakan robusta paling aman lah. Iya. Iya. Paling enak, tapi yang paling enak ya Arabica kalau Iya, ada asamnya pasti iya. lebih enak. Bro, gini, Yes. sebelum kita ngobrol-ngobrol, gue mau kasih tahu dulu sama sahabat-sahabat kopi gue, bahwa Raja Simatupang ini adalah ex juara judo nasional waktu tahun 96 dan tahun 2000 di PON nasional mewakili DKI Jakarta. Kemudian di tahun 2004 dia juara lagi nih, kejurnas juara. Nah, karena waktu itu Raja Simatupang ini juga berkecimpung di dalam dunia sinetron, dia syuting ya, jadwal syutingnya padat, latihannya kurang. Walaupun dia juara kejurnas saat itu, waktu dia mau ditarik untuk masuk ke dalam PON, dia cedera, lututnya cedera di tahun 2004 itu. Nah, kita mau dengar nih kisah-kisahnya dia karena dia pejudo luar biasa dan gue pengen banget ntar dibanting sama dia gitu ya. Bro, gimana bro? Lu pertama kali suka judo tuh kapan? Nah, gue itu suka judo itu dulu, bokap gue kan polisi. Oh wow, iya, oke. Almarhum bokap gue polisi. Dia latihan judo. Dia latihan judo. Ya. Terus anak buahnya kan polisi pada latihan judo. Terus gue diajak dong untuk lihat judo. Nyokap gue nggak ngasih. Tapi ya bokap gue pingin banget lihat, gue pingin banget latihan. Gue datang. Hari pertama itu gue lihat ada namanya Om Gan Holai. Gan Holai itu orangnya kecil, Om Gan. Orangnya tinggi paling 155 kali nggak nyampe 160. Tapi dia banting orang bisa terbang. Yang dibanting tuh berat 80-an lah gitu. Gue kan dulu kurus ceking kan. Iya. Jadi begitu gue lihat gitu, wow. Oh. Gue pingin bisa kayak gitu tuh. Iya. Gimana cara pokoknya gue mesti latihan. Iya. Jadi gue latihan hanya gara-gara gue ngelihat si Om Gan itu ngebanting polisi yang beratnya 80 kiloan itu terbang. Iya. Kayak anak kecil ngelihat gimana sih sesuatu yang luar biasa gitu apa. Ya, buat kita, gue umur berapa waktu itu ya? Itu lo jatuh 10, cinta langsung, pertama sama judo di situ. Karena gue kecil kan. Iya. Kecil, yang kecil bisa bandingin besar. Tapi lu tinggi sekarang, lu tinggi berapa nih sekarang? Gue 183. 183. Wow, you're tall man. Nah, terus kemudian akhirnya lu serius nih jalanin judonya, latihan sama siapa? Sama bokap akhirnya? Enggak, sama Om Gan. Oh, sama Om Gan itu. Karena Om Gan itu pelatihnya polisi-polisi itu. Oh, I see. Oke. Ada Om Gan, ada Om Tan Ken Giap, almarhum juga udah Om Afuk, macam-macam lah itu. Jago-jago. Iya. Om Gan itu waktu PON tahun 61 dia itu kan dulu juaranya ada 5 orang. Iya. Dia juara 3.
Kelas bebas dulu, kelas bebas. Kelas bebas, Dia ngalahin yang gede-gede gitu. I see. Tahun 61. Tahun 61. Wow. Jadi dia yang juara dari Medan, dia dari Sumut. Oke. Terus kemudian waktu akhirnya berjalannya waktu sampai akhirnya mau bertanding nih di PON gitu. Itu gimana tuh sampai ke situ gitu? Kan nggak sembarangan orang bertanding di PON. Juara pula lagi. Iya. Dulu gue kan kurus. Jadi kelas gue itu paling banyak orang kan. Nah, adik gue almarhum itu kelas berat. Kalau bertanding pemainnya cuma 2 orang atau 3 orang gitu. Jadi walaupun dia kalah terus, tapi tetap dapat medali kan, dia ada 3 orang. Cuma medali kan emas, perak, perunggu. Udah. Jadi kalau misalnya ada 2 orang atau cuma 3 orang, dia kalah terus, dia dapat medali. Pokoknya setiap pertanding dia pulang bawa medali. Gue enggak. Iya. Karena banyak. Gue udah main 2 kali menang atau 3 kali menang, habis itu gue kalah, gue nggak bisa menang lagi, udah kalah gitu. Terus gue main terus gue patah tangan. Pertandingan waktu itu patah tangan. Terus 5 bulan kemudian gue latihan lagi. Terus tahun berikutnya gue patah lagi yang sini kiri. Terus latihan lagi. Gitu. Latihan sampai akhirnya gue bisa kejuaraan DKI itu gue dapat juara 2. Nah karena 2 besar ditarik untuk Pelatda. Untuk kejurnas tahun 90 waktu tahun 90. Di gedung Gosket Surabaya, Tunjungan. Sekarang udah gak ada lagi gedungnya. Di situ itu pertama kejurnas gue umur 17 tahun. Gak dapet apa-apa. Tahun 91 terus habis itu kita pelatnas. Ikut pelatnas gitu kan, terus latihan gitu dengan anak-anak itu. Terus ikut kejuaraan kejurnas junior juara. Kejuaraan ASEAN junior di Bali gue juara. Terus mulai dari situ tuh. Terus habis itu PON 93 gue main tapi gue nggak dapet. Terus main lagi tahun 94 kejurnas lagi nggak dapet. 95 nggak dapet. Nah 96 itulah baru gue mulai gitu tuh. Gue di PON juara. Lu tekun banget ikutan kejuaraan ya berarti ya. Tiap tahun loh. Dan lu banyak kalahnya segala macam, itu tetap aja ya, tetap semangat gitu ya. Iya, karena kan gue penasaran dong, sialan kok gue kalah ya. Iya. Kok nggak bisa nih gue. The heart of the champion nih, gokil nih. Iya, jadi gue latihan terus untuk itu gitu. Akhirnya begitu gue, dan dulu kan kalau kita pejudo awal gitu, begitu ngelihat pejudo senior, kita tuh takut tuh, mules. Kenapa? Mules gitu, nervous kan. Waduh, bakal kalah nih. Karena kita pengen menang kan. Terus ternyata, aduh kalah. Udah bisa ke belakang berkali-kali tuh. Kamar mandi. Sebelum pertandingan tuh? Waduh, kebelet lagi mau pipis. Tapi enggak ya. Itu nervous tuh ya? Cuma nervous aja gitu. Ntar bertanding tangannya dingin gitu kan. Terus mainnya udah kaku gitu kan. Karena enggak, terus tekniknya gak bisa keluar. Karena takut. Iya. Sampai akhirnya gue bisa overcome itu. Gue ngalahin yang senior. Terus latihan. Dan selalu cari yang jago, emang sengaja. Oke. Nah waktu itu di tempat latihan gue itu, tempat polisi, ada namanya Alfonso Garcia. Dia teman gue kenal dia tuh dari gue umur 14 tahun. Dia datang ke tempat latihan gue, dia tuh Olympian, juara dunia sambo tahun 80. Juara 3 Universiade, terus Olimpiade kalau nggak salah bronze ya, Olimpiade Los Angeles. Itu Alfonso Garcia. Latihan dibawa teman gue almarhum Ceto Kosadek, latihan di situ di Polda Metro Jaya. Kita latihan di situ, gue liat gila bisa kayak begitu ya. And then another inspiration, gue mesti bisa nih kayak begini. Gitu. Berarti lu setiap kali kalau gue denger kisah lo, berarti lu nggak pernah mau settle for what you have gitu ya. Jadi lu selalu ngelihatnya, wah gue harus bisa ngalahin senior gue nih. Walaupun gue nervous, skill gue juga cukup bagus, tapi gue nervous, gue harus lewatin mental breakdown gue nih. Lewatin itu akhirnya berhasil, sekarang ketemu lagi orang yang jago banget, juara Olimpiade. Lu terus berpikir, gue harus kayak dia pokoknya. Pokoknya lu gak pernah habis nih berarti nih. Lu punya target gitu ya. Jadi gue pingin, cuman masalahnya gue waktu kuliah, gue lebih fokus kuliahnya jadinya, karena kalau enggak lu ambil apa kuliah? Teknik mesin, metalurgi. Lu ambil teknik mesin metalurgi? Gue insinyur metalurgi gue. Gak ada hubungannya sama judo? Gak ada. Iya. Gitu. Nah itu akhirnya memicu lu akhirnya juara di PON sampai 2 kali. Iya. Berturut-turut emas lo itu berarti kan? Iya. Wow, that's amazing. Terus 2000 gue dapet perunggu. Perak.
Oh 2000 dapat perak. Oke. Karena gue main kelas minus 100 kilo. Oh. Berat gue cuma 87 tapi disuruh main di kelas itu. Oke. Terus akhirnya lo cedera itu. Setahun sebelumnya gue menang sama si lawan gue ini dari Jateng. Di ponnya gue kalah sama dia. Tapi kalahnya gue waktu itu mulus-mulus segala macam, badan lemes gitu, muntah-muntah segala macam. Jadi gue kalah habis waktu gitu, terus gue kalah bukan kalah gimana gitu. Jadi gue kesel banget gitu. Nah, tadi yang kita udah bahas juga, lo akhirnya cedera di tahun 2004. 2001 gue main juara. 2002 gue juara kelas bebas. Kelas bebas tuh no weight kategori. Jadi lawan siapa aja gitu? Lawan siapa aja. Oh. Beratnya lawan siapa aja. Terus 2003 gue nggak bisa main kan, nggak main sama sekali. Gue sinetron terus. Sinetron, gitu. Oh iya, karena lo ngambil sinetron ya. Iya, kerja kan. Karena lo ganteng sih. Gue beri. Lo ditawar-tawar di sinetron. Lo ambil sinetron, jadi nggak jadi latihan. Ya nggak bisa latihan, tapi nggak bisa. Ya, nggak maksimal lah. Lo nggak bisa masuk pelatih, karena pelatih kan lo mesti latihan terus kan. Iya. Lo syuting sampai pagi. Jam 4 baru kelar. Habis itu jam 9 udah syuting lagi. Iya. Gitu. Sahabat Kopi, gue pernah ya, dia lagi latihan dekat rumah gue. Dan gue datengin waktu itu. Terus di tengah-tengah dia latihan gue bilang gini, Ja, banting gue dong. Gue orangnya suka penasaran, dibanting sama dia. Ya tapi kan enak, cuman ada itunya, ada matnya gitu, bak gitu dibanting. Gue di situ baru berpikir, emang ilmu judo tuh memang luar biasa gitu ya. Dahsyat juga memang ya. Kalau tahu tekniknya. Kalau tahu tekniknya ya. Terus bener-bener gue pernah ada seorang yang suka bela diri bilang gini sama gue. Dia jago nih bela diri, gaya bebas lah ya. Dia bilang gini, Bill, cuman ada 2 bela diri yang gue paling males ngadepin. Yang satu adalah tinju, yang satu lagi judo. Kenapa? Terus gue tanya kenapa? Karena kalau udah jarak deket, hampir 90% gue kalah. Dia bilang gitu. Sejago apapun gue kalah udah. Karena buat sama 2 itu tuh bagi gue tuh sesuatu yang jadi momok bagi gue katanya gitu dulu. Jadi gue gak pernah lupa tuh dia bilang gitu. Satunya tinju, satunya judo. Nah oke, waktu lo 2004 akhirnya mulai kena cedera. Kemudian akhirnya lo mulai berangsur-angsur pensiun dari jadi apa namanya atlet judo gitu ya akhirnya. Nah lo sekarang apa nih aktivitas lo di dalam dunia judo nih apa? Jadi begitu gue udah cedera itu, tapi kan gue ngelatih anak-anak. Masih ngelatih anak-anak, ya. Gue ngelatih di British International School, di Jakarta International School, di École de Français sini, di Cipete. Dan itu semua jasanya Alfonso Garcia itu, teman gue itu. Pakai tempatnya dia. Jadi kan pakai rukonya. Ini matrasnya pakai nih. Terus rukonya dari pakai 1/4, matrasnya jadi setengah. Setengah jadi 75%. Terus sampai the whole lantai bawah itu matrasnya yang bikin semua, gitu. Ini buat latihan buat anak-anak, lo latih aja. Terus kan bayar anak-anak itu. Nah, ini Alfonso, duit lo setengah, kan gue pakai tempat lo. Buat apa katanya? Buat lo aja semua. Kan gue pakai tempat lo. Iya. Gitu. Jadi benar-benar ketolong banget gitu sama dia. Jadi dari gue ngefans sama dia, pengen bisa judonya kayak dia, terus jadi temen, terus jadi saudara gitu, jadi kayak abang gue gitu. Iya. Tapi lu nggak pernah secara formal di sebuah pertandingan ngelawan dia ya? Enggak lah. Iya. Kalau bertanding gue kalah pasti. Kalau bertanding kalah. Tapi lu pernah coba banget. Sparring sering dong. Sparring aja gue nggak bisa banting dia. Sparring aja lu nggak bisa banting dia? Dia kan beratnya 100 kilo, gue kan beratnya 80. Jadi secara berat juga pasti susah lah ya. Kalau untuk orang Indonesia berat gue juara kelas bebas itu gue banting orang beratnya 130 kilo, cuman 10 detik. 10 detik gue banting Ipong. Wow. Iya, rata-rata 120. Itu baru gue pegang, gue banting sekali nggak bisa. Oke, gue tarik berarti dia. Ada tekniknya dong. Ya, aksi reaksi kan. Gue tarik ke sini, nggak berhasil. Dia rupanya nariknya kencang nih. Gue tarik lagi, dia kaget kan. Gue ambil ke sebelah sana. Baru. Jatuh, gitu. Jadi mau seberat apapun, yang penting tahu tekniknya. Timingnya, berat badannya kemana gitu. Iya. Create opportunity. Iya. Lu banting gue ya gampang lah. Gue kan lebih enteng dari lu. Iya. Ya tapi gimana caranya banting tapi safe. Nah iya. Banyak kan orang takut judo dibanting karena yang pelatihnya tuh nggak tahu caranya untuk safe
safely throw the ini. Gue kan ngajar anak-anak kecil. Oh iya, harus tulangnya masih iya betul lembek, harus hati-hati. Iya. Sahabat kopi pasti deh pengen lihat gue dibanting sama dia, mau nggak? Kita lihat ya. Gue mau peragain, bukan gue yang peragain, Raja yang peragain, banting gue, oke? Ya, oke. Kita kesini kita banting ya. Oke. Nah, judo itu kalau mau dibanting mesti ada ukemi namanya teknik jatuh. Tapi Billy nggak bisa jatuh nggak apa-apa. Ya, tapi ini contoh teknik aja. Teknik paling gampang namanya ogoshi. Ogoshi. O itu besar, goshi itu pinggang. Oke. Di sini. Wah. Sakit. Wow. Lumayan. Mau. Lagi. Dari lo aja Rob, Om Billy-nya. Lumayan. Itu tadi kalau pelan-pelan tadi sebelum dibanting. Jadi pelan-pelan ya. Enggak dibanting. Iya. Ya, ini pegang. Terus tangannya di sini. Pegang sini. Ini ya, belakang. Terus pinggangnya masuk. Terus Oh, angkat. wow. Dari sini tinggal dijatuhin. Gitu. Namanya goshi. Ini pinggangnya besar. Oke. Kalau teknik yang lain? Teknik yang lain ada namanya seoi nangi. Seoi itu pundak, nangi itu banting. Ambilnya dari sini. Nah, tapi ini kalau dibanting lebih berasa. Iya. Gitu. Ya. Udah ya cukup ya. Terus ada bantingan kaki. Bantingan kaki. Ya. Ini nggak terlalu sakit lah. Biasanya orang mau berantem gitu ya. Terus ini kelihatan semua. Ya, namanya osotogari. Osotogari itu dia ambil dari sini, terus dibanting di sini. Ya. Gitu. Nah, kalau latihan beneran, kalau kita tahu caranya, kita always tarik, jaga gitu. Tarik ya. Bantingnya kita tarik gitu. Jadi aman. Dan kalau latihan itu di bawah sini mat dong, lebih empuk. Segini ya. Enggak empuk gitu, tapi empuk lah. Bunyi lah, gue pernah lihat latihan, gitu ya. Gitu. Oke. Jadi nggak banyak tekniknya macam-macam. Nggak dibanting ya, nggak usah dibanting. Contoh ya. Tadi ogoshi udah, ini namanya koshiguruma. Wow. Ya, ini namanya uchimata. Wow. Gitu. Ngeflip tuh langsung kepalanya tuh, begitu pas jatuh. Iya. Wow. Ada kata guruma. Ini kata guru. Dibanting. Nah, kalau yang tadi lo bilang ngebanting orang yang 120 kilo, itu pakai teknik apa biasa? Kaki. Kaki, yang disengkat gitu. Iya, kira-kira begitulah. Kalau lo nggak bisa yang angkat yang tadi dong. Nggak bisa. Keberatan. Dan gua kan tinggi. Iya. Kaki. Iya. Thank you. Sama-sama. Tuh kita hormati gimana? Terima kasih, arigato. Arigato mas. Tapi nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Ada. Gimana rasanya? Tapi jago sih bantingnya. Ya pegel-pegel dikit, cuman jago dia. Tahu tekniknya emang beda sih ya kalau sama profesional nih ya. Ja, lu sekarang ya di dunia sekarang ini nih, dunia judo ini sekarang ini, gue ngelihat Instagram lo berkali-kali lu jadi wasit, ya kan? Wasit judo. Dan itu yang lu gelutin sekarang ini. Jadi apakah lu masih ngelatih? Gue ngelatih sekali-sekali. Gue kan kepingin banget. Jadi dulu waktu pertama kali gue latihan judo itu, gue pingin pertama bisa ngebanting seperti itu. Kemudian kan ada tingkatan-tingkatannya tuh, dari hitam segala macam gitu kan. Hitamnya dan 1, dan 2, dan 3. Terus sampai satu ada warna sabuknya itu yang merah putih. Nah, itu 6, 7, 8 yang boleh pakai itu. Itu wah, gue pingin banget tuh. Jadi ada stage-stage-nya. Pertama lu pingin juara, abis juara udah nggak bertanding, ada stage di mana lu pingin naikin kemampuan lo tentang pengetahuan judonya. Sambil ngajar, sambil ilmunya nambah terus gitu. Nah, terus gue jadi wasit, yang lo tadi tanya itu kenapa gue jadi wasit. Dulu waktu gue bertanding, gue tuh orang yang paling kritis sama wasit. Gue bisa dulu kalau pertandingan judo tuh penontonnya bisa di pinggir-pinggir matras. Gue bisa teriakin wasit goblok gitu. Sekarang lo jadi wasit.
Iya, karena seenaknya kan kasih nilai kan. Dia kasih nilai seenaknya, terus kita merasa harusnya dicurangin, harusnya dihukum, kenapa enggak gitu kan. Jadi gue jadi wasit karena gue kepingin memperbaiki kualitas wasit di Indonesia. Karena lo merasa waktu itu pada bego. Iya, wasit gimana sih gitu kan. Terus gue jadi wasit. Alasan kedua adalah gue bisa silaturahmi ketemu sama teman-teman lama. Karena gue bertanding judo itu dari nasional ya, dari tahun 90 sampai 2004. Jadi 14 tahun. Gue setahun bisa 4-5 kali bertanding gitu loh, nasional. Yang tingkatnya nasional, ketemu-ketemu mereka lah. Ada Kapolri Cup, ada Wismoyo Cup, ada Kejurnas, ada macam-macam lah gitu. Nah jadi kalau gue jadi wasit, teman-teman gue yang mungkin di daerah-daerah itu ada yang jadi pelatih, ada yang jadi wasit juga. Setiap pertandingan kita bisa ketemu. Ketemuan, iya. Gitu. Nah terus gue latihan gitu, jadi wasit sama. Mentalnya waktu mau jadi wasit, pertama-tama kali gue pengen jadi wasit, gue mules terus. Lu mules karena lu takut lu udah dibego-begoin sama pemain. Takut salah. Karena ternyata mentalitas waktu bertanding dengan jadi wasit itu beda. Karena bertanding kan, pokoknya fokus gue sama lawan gue pegang, gue banting, gue cekek, gue gitu kan. Itu aja kita masih, lawannya yang juara nih, gimana nih. Malam-malam gue bisa nggak tidur tuh, besok gue ngelawan sini. Kan besok mau bertanding kan namanya udah ada. Iya. Aduh, mesti ini gitu. Sampai dari gue yang sampai orang kalau bertanding ngelihat nama gue, gitu. Orang yang nggak bisa tidur. Malas juga liatin nama lo ya. Gitu. Iya. Nah terus wasit juga gitu. Pertama kali, gue mulus terus kan. Terus kaku, kadang-kadang udah kebanting gue nggak kasih nilai. Karena nervous kan. Kita takut gitu. Sampai akhirnya lama-lama bisa ada jenjangnya, wasit C, wasit B nasional, A nasional. Itu dapat sertifikat wasit di sini dong, di Indonesia ya. Terus gue ujian IJF, International Judo Federation, Continental Referee. Untuk jadi Continental Referee, untuk bisa di luar negeri, maksudnya gitu kan? Iya. Nah jadi akhirnya gue 2014 gue Continental Referee. Oke. Iya. Yang paling berkesan selama lo jadi wasit di kejuaraan apa? Gue wasitin Asia Oceania tahun 2019 atau 18 gue lupa. Itu di Taipei. Terus Asia Open juga di Taipei. Terus SEA Games 2019 juga yang di Filipina sebelum COVID. Gitu. Terus terakhir kemarin di Solo, ASEAN Para Games. Wah, ini dia nih. Asian Para Games. Berarti pemainnya disabilitas. Dan disabilitas mereka apa? Buta. Visually impaired. Visually impaired. Yeah. Mereka tidak bisa melihat dua-duanya. Dan lu jadi wasitnya. Ya, jadi ada dua kategori. Satu J1 sama J2. J1 itu totally blind. Kalau J2 itu ada yang masih kabur gitu ya. Masih bisa lihat dikit. Ya, tapi ya kelihatan cahaya. Adalah ini kategorinya mereka lah gitu. Kalau yang totally blind itu J1 semua. Kalau sebelumnya di ASEAN Para Games di Jakarta, gue jadi asisten competition manager. Jadi gue yang ngatur pertandingannya, ngatur wasitnya apa segala macam, gue atur lah gitu. Di bawah Inapgok. Jadi gue kenal blind judo itu dari situ. Kita bilangnya blind judo. Iya. Terus gue masuk di situ. Terus gue 2019 harusnya jadi TD, Technical Director untuk pertandingan SEA Games, ASEAN Para Games. Cancelled. Vietnam juga harusnya gue TD, cuman cancelled karena si Vietnam yang nggak sanggup, nggak punya duit, pindahin ke Indonesia. Nah karena di Indonesia dia pakai orang Korea, maunya jadi TD, ya udah gue jadi wasitnya, ITO. Nah apa tuh yang ya pastinya beda kan, ngewasitin orang yang tidak punya disabilitas sama orang yang visually impaired, yang nggak bisa lihat. Itu apa yang lu harus lakukan? Pertama-tama kita mesti lebih sensitif. Namanya orang dengan disabilitas itu kan dia sebenarnya udah marah sama dirinya sendiri gitu bahwa why happens to me gitu kan, ya kan. Jadi kita harus lebih menghargai, lebih hati-hati dan sebagainya. Nah karena dia blind judo, banyak kan orang merasa kalau dia blind judo dipegang aja ditarik gitu. Dia nggak mau. Gengsi. Gua bisa. Gitu loh. Dia kan punya pride. Ditarik untuk apa? Ditarik untuk misalnya kan kalau kita mau bertanding. Pertandingan judo biasa, wasitnya berdiri di tengah dulu. Nanti atletnya masuk. Terus hormat sendiri. Terus hajime. Hajime tuh
Mulai. Oke. Dia bertanding, kita liatin aja. Terus banting kita kasih nilai gitu, dan sebagainya. Tapi kalau ini enggak, kita atlet itu dibawa sama pelatihnya, ditaruh di tangan kita. Jadi kita berdiri di pinggir matras. Ditaruh di tangannya wasit. Iya. Oke. Dekat. Oke. Terus kita sentuh gini, dia tahu yang tangannya mau dipegang mana gitu kan. Terus dia pegang. Kita nggak usah megang. Tadinya dipegang gini. Awalnya dulu ASEAN. Tapi terus kayaknya mereka nggak mau. Oke. Gitu. Akhirnya wasitnya gini aja. Si atlet yang pegang. Oke. Terus masuk bareng-bareng bertiga. Oke. Sampai di tengah diarahin. Udah. Karena dia buta kan nggak tahu yang mau dipegangin mana. Iya. Jadi kita Ray hormat, udah hormat, Kumikata suruh megang, tangannya begini nih. Nah begitu gini kita arahin pegang itunya, pegang rope-nya itu ya. Judo apa namanya? Judogi namanya. Judogi. Pegang udah, begitu dipegang, kita mundur satu langkah, baru bilang Hajime. Jadi dia Hajime udah pegangan dulu, baru dia mulai itu gitu. Oke. Kan kalau orang yang nggak buta, rebut-rebutan pegangan, cepet-cepetan, berpegang ambil, kan bisa lihat tangannya di mana. Kalau dia nggak bisa, gitu. Jadi sama-sama pegang, baru mulai, terus baru Hajime, gitu. Baru Hajime. Nah udah tuh mereka udah mulai akan ambil mau nyengkat pakai kaki segala macam, udah semuanya mereka lakukan saat itu. Iya. Nah terus kan arena judo tuh kan ada garis luarnya. Kalau keluar tuh kan harus berhenti balik. Yes. Kalau orang buta kan nggak bisa lihat. Jadi wasit mesti bilang, mesti ada di tengah-tengah dan mesti ada kodenya namanya bilang jogai. Jogai itu keluar. Jogai itu berarti keluar lapangan. Keluar lapangan. Jogai. Jadi dia tahu, dia ngarah ke kita. Dia dengar suara wasitnya di mana, terus dia ngedekat ke wasit. Wow, tunggu. Jadi kalau jogai itu adalah sebuah warning bahwa kalau lu terus ke sana lu akan keluar dari zona pertandingannya. Iya, zona pertandingan namanya Jonai. Kalau keluar jogai. Jadi kalau udah mau keluar tuh jogai. Iya. Kalau jogai dihukum. Oke, jadi dia harus ke suaranya wasitnya supaya dia tahu bahwa kalau gue terus ke sana nih, kalau gue terus ke belakang keluar nih. Jadi wasit harus di tengah. Terus begitu nggak banting nggak berhasil, kita mesti pegang, balikin pelan-pelan, balikin lagi, suruh pegangan lagi, gitu. Jadi delicate gitu. Jadi tapi kita mesti punya. Nah wasit itu kan ada jenjangnya. Satu dia harus pernah juara. Yang wasit yang baik. Wasit harus pernah juara. Jadi minimal juara 3 di daerahnya. Oke. Jadi dia fighter. Jadi dia tahu rasanya dicurangin, tahu rasanya gitulah bertanding. Kedua dia mesti jadi instruktur atau asisten instruktur. Jadi dia punya jiwa kebapaan. Baru jadi wasit. Jadi kalau wasit itu menghukum bukan karena benci, karena dia mau ngajarin sebagai bapak ke anaknya, nggak boleh begitu. Shido, gitu kan? Iya. Masih bikin terus. Istilahnya apa? Shido. Iya. Dulu banyak istilahnya Shido, Cui, Keikoku, baru Hansoku Make. Hansoku Make itu disqualified. Oke. Kalau sekarang Shido, naik lagi Shido, terus yang ketiga baru Hansoku Make. Oke. Ini semua istilah dalam bahasa Jepang ya? Jepang semua. Gitu. Jadi harus punya rasa kebapaan. Untuk punya rasa kebapaan, dia harus jadi pelatih. Untuk punya rasa keadilan, dia harus pernah jadi wasit. Atlet fighter yang pernah dicurangin, yang pernah menang, pernah kalah gitu. Jadi harus punya rasa itu dulu, baru jadi wasit. Nah, jadi wasit baru kasih nilai. Gitu. Lebih wise, lama-lama makin tenang, makin matang. Lu pernah nggak dibego-begoin? Kayak lu dulu begoin wasit? Enggak. Nggak pernah ya? Ini keuntungan dari wasit yang pernah jadi juara. Itu orang nggak ada yang berani. They know. Pemainnya tahu nih ya. Tahu, ini mantan juara. Wow. Ada level of ini ya, respect gitu ya. Respect sama confidence-nya terhadap keputusan wasitnya. Ini pernah juara nih. Atau pelatihnya aja juniornya nih wasit gitu. Nggak berani kan gitu. Tadi marahin sama wasitnya, sama pelatihnya gitu. Beda. Kalau dia juaranya ECC, nggak pernah juara nasional gitu, apalagi nggak pernah juara internasional gitu, ngelihat kasih nilai seenak-enaknya, wah itu pelatihnya bisa protes-protes gitu. Kalau sama kita liatin aja. Jadi berarti tidak ada perbedaan antara judo yang biasa
maksudnya bukan nggak ada perbedaan, maksudnya caranya yang tadi Raja kasih tahu itu antara blind judo dengan judo biasa itu yang tadi harus adjust seperti begitu. Adjust. Untuk kasih tahu mereka, terus kemudian caranya untuk masukin mereka ke dalam lapangan dan lain sebagainya. Dan sertifikatnya sama aja nih dengan yang wasit seperti biasa. Ada ujiannya lagi. Jadi beda lagi ujiannya. Jadi gue IJF Continental, tapi gue mesti ikut namanya IPSA. International Blind Sports Association. Oh wow, ya. Ya semua yang olahraga yang blind itu ada asosiasinya. Nah gue mesti ada aturan wasitnya lagi yang kayak tadi itu. Jadi mesti tahu caranya. Tapi dasarnya sama semua dengan judo. Dan kalau misalnya kita bilang para Asian Games misalnya olahraga judo itu berarti mereka pasti tunanetra gitu. Iya. Udah pasti ikutan situ tunanetra gitu. Tunanetra aja. Iya. Gitu. Karena kan beda-beda kan olahraga yang lain bisa yang disabilitasnya beda gitu ya. Kalau ini tunanetra pokoknya kalau judo ya. Kalau renang kan ada yang nggak punya kaki, nggak punya tangan, masih bisa. Luar biasa. Makanya if you see orang-orang yang punya disabilitas saja punya sedemikian besar keinginan untuk menang, untuk survive. Terus tiba-tiba kita ngeliat orang yang tangannya semuanya lengkap, semuanya itu semales-malesan, terus kayaknya baru kena timpa dikit langsung down, langsung apa. Gue suka you don't know what happens to them. Coba lo lihat dulu apa yang kejadian sama mereka, baru lo bisa tahu, oh ternyata gue bersyukur ya, puji Tuhan. Gue ini Tuhan masih kasih gue semuanya. Iya. Tapi kok gue masih ngeluh aja ya. Gitu. Jadi ngelihat orang-orang itu bikin kita merasa bahwa kita benar-benar bersyukur dan nggak boleh menyia-nyiakan apa yang kita punya gitu loh. Iya, that's true. Gitu. Kalau misalnya ada yang nonton nih mau bertanya, kalau mau latihan sama lu masih ada tempat latihan atau buka tempat latihan atau bisa daftar atau gimana? Kalau mau training? Bisa. Telepon gue aja atau gue punya Instagram. Oke, lihat Instagramnya ya. Mau lihat semuanya perjalanan hidupnya Raja di Instagram ini, bisa DM lo ya. Khusus judo ya, bisa. Yang khusus judo ya. Khusus judo ya. Jadi bisa lihat kegiatan-kegiatannya, terus bisa nanya DM langsung bisa. Oke. Harapan lo Ja untuk yang baru mau nih masuk ke dalam olahraga judo, yang adik-adik yang masih kecil, kemudian yang baru tahu nih olahraga ini, dan seperti lo waktu lo tadi ngelihat si Om Gan itu, lo terinspirasi gitu ya, dan mereka lagi mau coba dan lain sebagainya. Dan seperti yang tadi lo ceritain, bagaimana lo nggak pernah mau berhenti proses lo sampai lo akhirnya jadi juara. Lo nggak pernah puas, pokoknya gue harus bisa ngalahin mental gue lewatin, walaupun skill gue udah hebat, gue lewatin semua mental gue supaya ngelawan senior gue bisa menang. Semuanya itu proses itu. Itu pesan-pesan lo buat adik-adik yang mau masuk ke dalam judo gimana? Kalau mau latihan judo, judo itu bukan hanya olahraga, tapi itu pendidikan. Karena di situ kita diajarin untuk beretiket, respect to fellow judoka, respect to the sensei yang lebih tua ya. Terus kemudian bisa terima kalau misalnya kalah. Ya paling susah kan kita udah salah nggak mau ngaku gitu kan. Kalau ini kan udah kalah, oke, respect, gua kalah, gua ngaku kalah. Tapi besok gua hajar lagi ya. Nah, terus ada perbedaannya misalnya bertanding judo. Kalau lo di atas pertandingan lawan gua cekek, gua banting sampai pingsan gua bikin. Tapi di luar matras kita teman. Oke, karena itu memang ranahnya pertandingan soalnya. Atau lagi latihan randori kita banting-banting juga nggak apa-apa. Walaupun kita banting-banting, tapi kita punya rasa friendship, kebersamaan. Terus kita punya honor, respect sama yang lain. Dan pendidikan gimana caranya menjadi disiplin, nggak gampang nyerah. Karena latihan judo itu fun. Tapi untuk orang-orang yang nggak tahu cari funnya di mana gitu, orang pikirnya dibanting-banting judo sakit, enggak ya. It's fun dan banyak pendidikannya gitu. Kalau orang-orang mau latihan judo, please, it's fun sports and it's Olympic sports. Karena Olympic sports jadi pasti diupayakan sedemikian rupa menjadi olahraga yang aman. Gitu. Dan bukan untuk berantem loh ya. Oh, bukan. Oh, ini untuk olahraga loh, untuk sehat dan melatih semua yang tadi Raja udah kasih tahu, bukan untuk berantem. Walaupun bela diri, judo bela diri. Di tingkat-tingkatan ke atas nanti udah belajarnya lebih ke arah kata yang bela diri dan sebagainya gitu. Tapi untuk anak-anak kan pasti suka yang banyak aktivitasnya bergerak, lari-lari, guling-guling dan sebagainya.
it's very safe. Satu hal yang paling penting dari judo adalah teknik ya. Itu teknik jatuh, namanya ukemi. Banyak orang kepleset jatuh. Gue nggak berapa lama lalu gue nonton ada orang ngirim video ke WhatsApp gue, orang nyebrang di zebra cross pakai payung, tiba-tiba kepleset, jatuh, kepalanya kena. Terus abis itu dia gitu mati kayaknya tuh. Wow. Karena langsung gerakannya kayak gitu terus diem gitu kayak terus kejut-kejut gitu. Itu karena dia nggak tahu teknik jatuh. Nah di judo itu yang paling dasar kita ajarin tuh sebelum belajar teknik adalah teknik jatuh. Teknik jatuh. Itu break falls namanya ukemi. Gimana caranya kalau jatuh lindungin kepala kita supaya nggak kena. Lihat perutnya. Kalau jatuh refleks gitu. Kalaupun jatuh ya. Banyak orang jatuh kan terus patah. Terus ada kepalanya kena atau apa. Yang paling parah tuh ya kalau kepala kena. Nah judo itu kalau kita latihan ya kan jadi refleks. Itu kita melindungi kita punya badan kita lah kalau jatuh. Orang jatuh di tempat kerja, jatuh di tempat macam-macam kan kejadian di mana-mana. Tapi it's safe. Betul. Tingkat judo yang paling tinggi itu apa tuh? Yang udah kelas paling tinggi itu apa? Kalau misalnya kan kalau di gue kan nggak paham sama gini-gini. Ada yang namanya black belt terus ada dan 1 dan 3 apalah segala macam. Kalau di judo itu apa? Di judo paling tinggi dan 10. Dan 10. Lo dan 11 ya? Gue dan 6. Pantesan gue dibanting tadi sama dia kayaknya gampang amat. Dan 6 boys. Dan lo akan naik terus nih? Lo akan sampai dan 10? Enggak. Di Indonesia paling tinggi sekarang dan 8. Waktu itu ada Posthumous yang udah meninggal udah dikasih dan 9. Ya Indonesia susah lah maksudnya untuk dan segitu. Kita udah bisa sampai dan 6 aja udah. Dan 10 siapa? Di Jepang? Di Jepang di Kodokan ada beberapa. Dan 10? Di Indonesia nggak ada dan 10? 90-an nggak ada. Nggak ada ya? Di Italia ada dari IJF dikasih dan 10. Wow. Mario Capiletti. Terus ada yang dari Scotland. Wow. Itu udah suhu tuh ya udah ya. Wah itu dedikasinya untuk judo. Biasanya kalau udah dan 9 dan 10 itu lebih ke contribution. A huge contribution that you give to. Itu levelnya udah sampai ke situ. Jadi udah bukan technical lagi. Karena udah lebih, lu udah kasih apa buat judo gitu. Oke, Ja, sebelum kita tutup, harapan lo buat judo Indonesia? Gue pengen judo Indonesia tuh bertanding di Olimpiade lagi, ya karena udah sekian lama dari 2012 kita nggak pernah ikut Olimpiade. Oh gitu, oke. Dan selalu kalau ikut Olimpiade selalu dapatnya wild card, bukan karena dia ikut pertandingan terus dapat memang levelnya dapat gitu, poinnya dapat. Tapi dia mintanya selalu pakai wildcard. Kalau pakai wildcard kan berarti sebenarnya jauh di bawah. Baru main sekali juga udah pasti kalah. Oke. Gitu. Nah kita mau judonya sebisa mungkin orang Indonesia judonya itu sering bertanding ke luar negeri sehingga bisa ngukur lawan-lawannya, terus kemudian bisa ngumpulin poin sehingga bisa ikut pertandingan Olimpiade berdasarkan poin. Yes. Jadi dia berhak, artinya dia get that because of what he earned it. Gitu. Karena sejak 2012 itu Indonesia udah nggak pernah ikutan lagi. Nggak pernah ikut Olimpiade lagi. Oke. Itu harapannya Raja ya. Iya. Itu juga semuanya. Tahun 92. Olimpiade itu yang kita ada kita ngirim 4 orang kalau nggak salah. Itu earned. Oh, oke. Bertanding ke ke Eropa segala macam untuk ngumpulin poin. Iya. Itu teman gue ada Yudi sekarang Kombes. Yudi Sulistianto Wahid. Terus ada Bang Hengkipi, dia main Olimpiade. Itu dapat itu tuh, bukan wildcard. Bukan wildcard. Iya. Nah, terus 96 Kresna Bayu gitu. 96 tuh kalau nggak salah Atlanta ya. Atlanta ya. 2000 sampai 2004 kalau nggak, dia 3 kali main. Tapi bukan poin. Gitu. Karena gini. SEA Games itu nggak dihitung poin loh. Untuk Olimpiade. Can you imagine? SEA Games itu nggak masuk hitungan. Wow. Lo harus main ke kejuaraan kontinental. Nah, untuk bisa ke situ kan lo mesti sering ngirim, sering bertanding. Wah, harapannya gue itu kan ketuanya sekarang kan Pangkostrat, Maruli, Simanjuntak, teman gue satu tim waktu di kejuaraan Kings Cup di Thailand. Oke. Kita main satu tim gitu. Dia juara, habis pulang dari situ dia juara ASEAN Military gitu. He's very good. Gitu. Dan dia peduli banget sama judo gitu sekarang. Jadi gue berharap di bawah kepemimpinan dia ini
pejudo-pejudo kita bisa sering bertanding ke luar negeri untuk bisa ngerasain lawan-lawannya lah, terus kemudian dapetin poin untuk bisa main Olimpiade. Biar judo Indonesia bisa top. Thank you bro. Sama-sama. Thank you banget. Ini informasi yang luar biasa. Sahabat Kopi, kalau ada yang berminat masuk ke dalam dunia judo dan mungkin ada anak-anaknya yang berminat ya, kalau ada yang suka, silakan kontak Raja ya. IG-nya sudah ada di sini dan tinggal direct message ke dia. It's a great opportunity, kesempatan yang luar biasa belajar sama the champion ya kan. Anak-anaknya bisa belajar dan kemudian siapa tahu satu hari nanti bisa bertanding di Olimpiade. Thank you bro, thank you so much. Bro. Jangan lupa subscribe, like dan share IG dan TikTok dan YouTube Billy's Coffee Table. Dan sebelum kita akhiri segmen pada hari ini, kita seruput lagi kopi. God bless you, until next time.